Hai Dut, culture shock. Ini pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi yang saya rasa baik untuk di-share, baik untuk dibicarakan, baik untuk disampaikan agar menjadi pelajaran. Culture shock yang saya hadapi adalah ketika perpindahan unit kerja yang tadinya eh, kita sebagai dokumentator atau orang yang ngurusin dokumen dengan benda-benda mati gitu kan, baca dokumen gitu kan, oh ini ngedit kayak gitu. Jadi duduk di pekerjaan itu cuma duduk doang gitu kan, baca ketentuan, terus baca apa namanya, ngelihat udah disetujui atau belum dan lain sebagainya, terus menyiapkan dokumen-dokumen apa untuk kebutuhan legal kah, atau kebutuhan penerbitan ketentuan kah, atau untuk upload ketentuan untuk bisa dinikmati oleh seluruh pegawai. Nah, culture shocknya itu adalah ketika setelah kurang lebih 9 tahun 8 bulan itu kerjanya seperti itu, baca ketentuan, dokumentasikan, upload, dan seterusnya seperti itu selama kurang lebih 9 tahun. Nah, sekarang pindah ke digital gitu kan. Ternyata dunianya gak jauh-jauh dari ketentuan, akan tetapi lebih luas ternyata. Jadi nggak cuman bikin ketentuan saja, kita ngadain meetingnya itu kita ngelit, membuat materi meeting, membuat notulen meeting gitu kan, membuat rekomendasi dan lain sebagainya, lebih kompleks. Yang dulunya hanya membaca gitu kan, membaca oh ini ketentuan ini berlaku untuk ini, hierarkinya kewenangannya seperti apa, oh begini, oh udah setuju semua, udah oke. Nah sekarang posisinya kita jadi pembuat ketentuan, dan yang membuat shocknya itu bukan hanya dari pembaca menjadi pembuat, tapi lingkupnya lebih luas gitu kan. Kemarin itu kita fokus, misalkan kita hanya membahas terkait funding aja atau operasional aja. Di sini semuanya operasional iya, fundingnya iya, terus rekonnya iya, dispute-nya iya, auditnya iya, audit eksternal, internal, eksternal, internal mempunyai tantangannya masing-masing. Apalagi kalau sudah minta data, itu perlu komunikasi dengan manusia gitu. Jadi culture shocknya itu ada berapa tuh? Yang pertama dari cuman baca ketentuan jadi bikin ketentuan. Yang kedua, yang tadinya hanya spesifik suatu bidang, sekarang hampir semua bidang harus belajar dan harus bisa. Yang ketiga, yang tadinya hanya berkutat dengan dokumen, hanya berkutat dengan bacaan-bacaan, kita harus ngomong sama orang, harus berdiskusi, harus negosiasi, gimana caranya kita clear, kita tidak ada permasalahan, ataupun mencari solusi bagaimana caranya untuk menyelesaikan suatu kasus, sampai melakukan kunjungan keluar kota dan lain sebagainya, mencari data dan lain sebagainya, membuat kajian, membuat rekomendasi dan lain sebagainya. Itu culture shocknya. Jadi apa yang kita alami yang lalu itu bukan berarti sia-sia, tidak sama sekali. Yang lalu memperkuat kita, membuat kita mentalnya lebih kuat. Artinya semangat untuk terus belajar harus tetap ada, walaupun kita sudah lama. Jangan pernah merasa senior atau apapun, kita harus tetap humble, harus tetap tepok saliro, tenggang rasa dan lain sebagainya. Oke Dut, jangan sampai kita merasa expert dan lain sebagainya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama bertumbuh menjadi lebih baik. Terima kasih Dut.